Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulillahi ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu 'indallah wa khairan 'inda ma ajra wa astaghfirullaha innallaha ghafurur rahim. Qala ta'ala aidan a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala ta'ala aidan a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita sekalian. Sore hari ini kita bertemu kembali dengan Ramadan Asik bersama SD Muhammadiyah Klaten Utara. Alhamdulillah, pertemuan pada sore hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar, tidak kurang suatu apapun. Semua karena rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang saleh dan salihah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan satu bulan yang penuh dengan rahmat, barokah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun pada hari ini kita sudah hampir kepada akhir dari perjalanan kita di bulan Ramadan. 2 etape telah kita lampaui. Kalau misalnya kita menjadikan Ramadan itu dengan 3 etape. Etape yang pertama 10 hari pertama, etape yang kedua 10 hari yang kedua, dan etape yang ketiga 10 hari yang ketiga. Dan kita sekarang atas izin Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk bisa ketemu dengan Ramadan dan sampai kepada akhir bulan Ramadan. Sedih memang rasanya, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Itulah satu kata yang mampu untuk mewakili perasaan kehilangan yang sangat dalam setiap hati seorang muslim, dalam setiap hati seorang yang beriman, manakala Ramadan terus bergerak menuju kepada akhir. Rasa kehilangan kesempatan emas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam limpahan rahmat dan barokah, berlimpah-limpah banyaknya, merasa kehilangan waktu yang ijabah, di mana setiap doa kita akan diabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, doa kita dimudahkan untuk pengabulannya, dimudahkan jalan-jalan untuk melakukan ibadah serta berbagai macam kebaikan dan keutamaan, keistimewaan lain yang tak pernah bisa kita dapati di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Itu pula yang kemudian
membuat Rasulullah SAW dan para sahabatnya menangis meneteskan air mata saat-saat menjelang berakhirnya bulan Ramadan. Ada baiknya, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, di akhir bulan Ramadan ini kita mencoba untuk merenungkan kembali setiap amal yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan. Kemudian kita lakukan muhasabah, seberapa berkualitaskah amal ibadah, amal kita di bulan Ramadan kali ini. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, saat-saat menjelang berakhirnya bulan Ramadan, ada baiknya bila kita kemudian merenung kembali setiap amal yang telah kita lakukan. Seberapa berkualitaskah amalan kita di bulan Ramadan ini? Kita memantau dan mengoreksi diri selagi masih ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita, selagi masih ada waktu yang Allah berikan kepada kita, terutama kesempatan yang Allah berikan di 10 hari yang terakhir, di 10 malam terakhir yang menentukan bagi kita semuanya. Kalau digambarkan seorang yang sedang melakukan pertandingan, apakah kita akan memenangkan pertandingan itu atau justru kita akan kalah dalam pertandingan itu. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pertanyaan yang pertama mesti harus kita munculkan bagi kita adalah, sudah berapa jauh tenaga, pikiran dan perasaan yang kita curahkan untuk menghidupkan bulan Ramadan? Ini yang mesti harus kita kembali mengoreksi kepada diri kita masing-masing. Yang kedua, bagaimana target-target yang sudah kita buat, yang sudah kita canangkan, sejauh mana tingkat keberhasilan kita ketika kita membuat target untuk diri kita masing-masing. Hukumlah diri kita sendiri manakala target yang sudah kita buat ternyata tidak bisa kita penuhi. Kemudian yang ketiga, bagaimana sikap istiqomah kita dalam menjaga amalan Ramadan dari awal, pertengahan hingga akhir, yang sebentar lagi Ramadan akan meninggalkan kita semuanya. Apakah kita hanya termasuk orang-orang yang hanya semangat di awalnya, kemudian di pertengahan atau di akhirnya kita menjadi loyo? Pertanyaan yang keempat, sudahkah selalu memperhatikan taubat dan senantiasa menjaga diri dalam suasana taubat dan menyesali dosa-dosa yang pernah kita lakukan? Karena kita menyadari bahwa tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang akan bisa terlepas, terbebas dari segala macam dan dosa. Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, kulubnu adamu khatta'un, bahwa setiap anak Adam pasti pernah melakukan kesalahan, pernah melakukan dosa. Rasulullah sampaikan, wa khairul khatta'ina at-tawwabuna, sebaik-baik orang yang pernah berdosa adalah orang-orang yang segera bertaubat, menyadari akan segala kekurangan, menyadari akan segala dosa dan kesalahannya. Maka saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini bahwa orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tapi orang yang baik adalah orang yang segera menyadari akan kesalahan dan kekurangannya, kemudian segera bertaubat mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pertanyaan yang kelima, sudahkah selalu kita menjaga keikhlasan dalam amal kita, dari sikap riya, dari sikap ujub maupun takabur yang barangkali sering bersemayam pada diri kita. Barangkali kita dapat merasakan manisnya ibadah Ramadan, tetapi jangan sampai hal ini membuat kita kemudian terlena, membuat kita kemudian ujub, membuat kita kemudian takabur, merasa diri paling banyak dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, pada 10 hari terakhir bulan Ramadan yang penuh dengan barokah ini, terdapat satu malam yang Allah sendiri memuliakan malam itu. Terdapat satu malam yang namanya Lailatul Qadar, yang lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan malam-malam yang lain
di luar bulan Ramadan. Pada malam itu Allah memberikan karunia dan kebaikan yang banyak pada umat Islam. Keutamaan Lailatul Qadar ini seperti yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal kitabil mubin. Demi kitab Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundzirin." Sesungguhnya kami menurunkan pada suatu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Fiha yusraqu kullu amrin hakimin amram man indina inna kunna mursilin. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami. Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul sebagaimana rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Rahmatan mir rabbika innahu huwas sami'ul alim. Rabbis samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Lailatul Qadar adalah malam yang penuh barokah karena banyaknya kebaikan dan karunia yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam itu. Di antara berkah tersebut adalah bahwa permulaan Al-Qur'an yang penuh barokah diturunkan pada malam itu. Allah juga menjelaskan bahwa pada malam itu segala urusan yang penuh hikmah dijelaskan. Maksudnya adalah bahwa pada malam itu segala urusan diturunkan dari Lauhil Mahfuz menjadi satu ketetapan Allah pada tahun itu. Saudaraku, ketetapan itu menyangkut masalah rizki, masalah mati, baik buruk, dan ketentuan-ketentuan dari Allah yang lain yang penuh dengan hikmah, yang tidak ada cacat, tidak ada kekurangan, tidak ada kejelekan, dan tidak ada kebatilan di dalamnya. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua itu adalah ketetapan atau takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang maha perkasa dan maha mengetahui. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qadar ayat 1 sampai ke 5. Allah Subhanahu wa taala kalamkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah kamu apakah malam Lailatul Qadar itu, malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turunlah malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin rahimakumullah. Yang dimaksud dengan qadar adalah kemuliaan dan keagungan, atau bisa dimaknai dengan ketetapan dan keputusan. Malam Lailatul Qadar merupakan kemuliaan dan keagungan karena pada malam itu Allah telah menetapkan apa yang akan terjadi pada tahun tersebut dan memutuskan perkara-perkara yang penuh dengan hikmah. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Kebaikan yang lebih tersebut adalah dalam hal karunia, dalam hal kemuliaan, dalam hal banyaknya pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beribadah pada malam hari itu. Oleh karena itu, siapa saja yang beribadah pada malam itu dengan didasari iman, dengan didasari hanya mengharap atas pahala ridha Allah Subhanahu wa taala, berharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kalamkan, pada malam itu turun malaikat. Malaikat adalah hamba Allah yang selalu beribadah pada siang dan malam. Pada malam Lailatul Qadar, para malaikat turun ke bumi dengan membawa kebaikan, barokah, dan rahmat. Warruh dalam Al-Qadar artinya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Malaikat Jibril alaihissalam disebutkan secara khusus dalam ayat itu karena kemuliaan dan keutamaannya. Salamun hiya, yang dimaksud adalah Lailatul Qadar adalah malam yang penuh keselamatan bagi orang-orang yang beriman dari hal-hal yang menakutkan. Keselamatan bagi orang yang beriman dalam hal-hal yang menakutkan, karena pada malam itu banyak sekali orang-orang yang dibebaskan dari api neraka dan diselamatkan dari siksanya hatta matla'il fajar. Maksudnya adalah Lailatul Qadar berhenti ketika fajar terbit karena telah habisnya amalan pada malam hari. Dalam surat ini terdapat keutamaan Lailatul Qadar yang banyak. Di antaranya adalah keutamaan yang pertama, keutamaan Lailatul Qadar, karena Al-Quran yang penuh dengan petunjuk dan kebahagiaan bagi manusia di dunia dan di akhirat diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Keutamaan yang kedua, memberikan petunjuk atas pertanyaan tentang kemuliaan dan keagungan dalam firman Allah, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Sebagaimana telah saya sampaikan, malam Lailatul Qadar adalah merupakan kemuliaan dan keagungan, karena pada malam itu Allah telah menetapkan apa yang akan terjadi pada tahun tersebut dan memutuskan perkara-perkara yang penuh hikmah. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan yang keempat, yang ketiga, Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ayat ini memberikan satu pengertian kepada kita, kebaikan yang lebih tersebut adalah dalam karunia, dalam kemuliaan, dalam banyak pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beribadah, kepada orang-orang yang melakukan ibadah pada malam hari itu, yang ibadahnya didasari atas keimanan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan Lailatul Qadar yang keempat adalah para malaikat pada malam itu turunnya mereka ke bumi pasti dengan membawa kebaikan dan keberkahan serta rahmat. Keutamaan yang kelima, Lailatul Qadar adalah malam kesejahteraan. Pada malam itu hamba Allah yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala banyak diselamatkan dari siksa dan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah kaum muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan yang akan Allah berikan pada malam ke-10 di bulan Ramadan. Kemudian keutamaan yang keenam, Allah menurunkan menurunkan satu-satu sempurna yang menjelaskan tentang keutamaan Lailatul Qadar yang akan dibaca terus menerus sampai akhir kiamat.
sampai hari kiamat. Di antara keutamaan lain dari Lailatul Qadar adalah seperti yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang berdiri untuk melaksanakan salat pada malam itu pada Lailatul Qadar dengan berdasarkan iman dan mengharap pahala, maka ia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Saudaraku, yang dimaksud dengan imanan wahtisaban adalah iman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin akan kebenaran apa yang Allah sampaikan, kepada janji-janji serta pahala yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang mengerjakan ibadah pada malam hari itu. Mengharap pahala dan mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal kita tahu, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bisa memperoleh pahala kapan saja. Pahala bisa diperoleh oleh orang yang mengetahui tentang berapa pahala tersebut maupun orang yang tidak mengetahui. Karena Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mensyaratkan seorang harus tahu tentang kadar pahala yang akan Allah berikan kepada kita. Terus sering kita bertanya kepada diri kita atau barangkali kepada orang lain, terus kapan Lailatul Qadar itu terjadi? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an telah menjelaskan kepada kita bahwa Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu hanya terjadi pada bulan Ramadan. Murni hanya terjadi pada bulan Ramadan. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an pada bulan tersebut. Allah menjelaskan tentang turunnya Al-Quran pada bulan tersebut dalam firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna anzalnahu fi lailatul qadar." Sungguh kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Al-Qadar ayat yang berapa? Kemudian di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-185 Allah Subhanahu wa taala sampaikan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Berapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran. Inilah saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat yang menjelaskan bahwa Lailatul Qadar terjadi pada bulan Ramadan. Lailatul Qadar dapat ditemui oleh umat Islam sampai hari kiamat. Dasarnya adalah hadis Rasulullah Muhammad SAW dari Imam Ahmad dan Nasa'i dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu anhu. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, bahwasanya Abu Dzar bertanya, "Hai Rasulullah, beritahukan aku tentang Lailatul Qadar. Apakah terdapat pada bulan Ramadan atau bulan lain?" Nabi menjawab, "Ia hanya ada di bulan Ramadan." Ia bertanya lagi, "Apakah malam itu ada ketika para nabi ada? Apabila mereka dipanggil atau wafat, maka malam itu diangkat atau tidak ada, atau ada sampai hari kiamat?" Nabi SAW menjawab, "Ia ada sampai hari kiamat." Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, keutamaan dan pahala malam itu hanya dikhususkan untuk orang Islam, untuk kaum muslim. Wallahu a'lam, hanya Allah lah yang tahu. Hal ini seperti keutamaan hari Jumat dan keutamaan lain yang juga dikhususkan untuk umat Islam. Segala puji hanya bagi Allah, Rabb semesta alam. Kemudian sering juga kita bertanya kepada diri kita sendiri atau juga kepada orang lain barangkali, terus kapan Lailatul Qadar itu terjadi di bulan Ramadan itu? Tepatnya di tanggal berapa? 1, 2, 3, 10, 20 atau terakhir? Maka jawabnya adalah Lailatul Qadar terdapat pada 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Berdasarkan pada sabda Rasulullah Muhammad SAW, "Takhiru Lailatul Qadri fi asril awakhir min Ramadan." Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Muttafaqun alaih.
Lailatul Qadar lebih dekat pada bilangan hari yang ganjil. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, disampaikan bahwa carilah Lailatul Qadar pada hari ganjil 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Lebih dekat lagi, ada yang menyampaikan pada 7 hari terakhir. Dasarnya adalah hadis Umar radhiyallahu anhu yang diceritakan bahwa beberapa sahabat Nabi SAW melihat Lailatul Qadar dalam mimpinya pada 7 hari terakhir. Bagaimana Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Aku sependapat dengan pendapat kalian. Aku sepakat pada 7 hari terakhir. Barang siapa yang mencarinya, maka carilah pada 7 hari terakhir." Imam Muslim meriwayatkan juga dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Carilah Lailatul Qadar pada 10 hari terakhir. Jika di antara kalian lemah atau tidak mampu, maka janganlah terkalahkan pada 7 hari yang terakhir atau 7 hari sisanya." Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanggal ganjil dari 7 hari terakhir yang paling mendekati adalah malam ke-27. Dasarnya adalah hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa ia pernah berkata, "Wallahi inni la'alamu ailatafiyat lailatu amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biqiyamiha hiya lailatu sab'in wa isrin." Demi Allah, aku sungguh mengetahui, maksudnya malam-malam di mana kami diperintahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW untuk melaksanakan sholat, yaitu malam 27. Saudaraku, Lailatul Qadar tidaklah selalu jatuh pada malam tertentu pada setiap tahunnya, tetapi berubah-ubah. Misalnya pada tahun ini jatuh pada malam ke-27, mungkin pada tahun yang lain jatuh pada malam ke-25. Hal ini tergantung kepada kehendak dari yang berkehendak, dari kebijakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disabdakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Carilah Lailatul Qadar pada 9 hari tersisa, 7 hari tersisa atau 5 hari tersisa." Ini saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, tentang keutamaan Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu. Dari itu, di penghujung Ramadan ini, mari kita kembali untuk berlomba-lomba mengencangkan ikat pinggang kita, jauhkan punggung kita dari tempat tidur kita, jaga malam-malam kita, terutama di 10 hari yang terakhir, terutama di 7 hari yang terakhir, karena Allah tidak pernah memberitahukan kapan jatuhnya Lailatul Qadar pada hambanya. Ini adalah sebagai rahmat bagi mereka, agar mereka memperbanyak amal. Tujuannya adalah ini, agar kita semuanya memperbanyak amal untuk mencari pada malam-malam yang penuh dengan keutamaan itu, dengan melaksanakan sholat, dengan melaksanakan zikir dan doa. Dengan begitu kita akan bertambah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak untuk membaca asyhadu alla ilaha illallah, astaghfirullah, as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar di penghujung bulan Ramadan. Dengan demikian, insyaallah, dan kita selalu berupaya untuk bisa menjaga, mendapatkan keutamaan di bulan Ramadan, terutama di 10 hari yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita harap dan dambakan, sehingga di Ramadan tahun ini kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang berhasil untuk menyelesaikan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi tambahan pengetahuan bagi kita semuanya,
Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ridhonya kepada kita semuanya. Kita mempertemukan kita kembali pada Ramadan yang akan datang, dengan harapan semoga Ramadan tahun ini bisa lebih baik dari Ramadan yang telah kita lalui, dan Ramadan yang akan datang insya Allah akan lebih baik dari Ramadan yang sekarang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nun wal qalam wa nasturun billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.